Terima kasih pemirsa karena tetap setia bersama Dialog Spesial ISKI. Mbak Lani, selain kita bicara tadi tentang efektivitasnya, bagaimana dan adaptasinya, jadi yang kalau dari komunikasi sendiri ternyata efektifnya itu kita harus menyesuaikan lagi dengan apa yang dibutuhkan pasar, kebutuhannya bagaimana. Pun apa yang kita ciptakan untuk dalam buku kita akan menciptakan segmen tertentu gitu ya. Kalau dari Pak Haryadi, boleh Pak kita pajang nih bukunya gitu untuk dilihat SPSS versus Lisraf. Kompensasinya apa saja sih Pak setelah menulis buku ini? Karena ketika proses menulis pasti ada dari jiwa juga diberi seperti diberi makan gitu ya jiwanya karena menulis kan. Betul, ya. Setelah buku ini jadi diterbitkan kemudian dijual di pasaran, ada yang membeli. Sebenarnya kompensasi untuk Bapak baik secara finansial, secara fisik, secara mental itu seperti apa saja? Ya, ini buku saya yang kedua ya, buku saya yang kedua. Buku saya yang pertama yang ini yang perlu keberanian yang saya membuat sebuah buku sehingga bisa menjadi sebuah buku karya ilmiah. Nah, kalau sudah membuat sebuah buku tuh pengennya besok membuat lagi, buat lagi, ya? Akan ketagihan gitu loh. Kayak candu ya Pak? Kayak candu gitu loh, tapi ini candu yang baik ya. Nah, waktu seorang membuat sebuah buku karya ilmiah, dia tidak berpikir masalah benefitnya. Gitu. Yang penting buku ini jadi dan menjadi sesuatu dibaca. Tanpa dia berpikir saya dapat berapa ya dari penerbit. Dari kompensasi tersebut. Biasanya penerbit awal tuh nggak berpikir masalah gitu. Tapi begitu dia tahu tiba-tiba ditelepon atau tiba-tiba diberitahu informasi, Pak, Bapak setelah 6 bulan biasanya Bapak dapat sekian gitu loh. Royaltinya. Oh iya toh dapat toh sekian. Oh ya udah lumayan gitu. Berarti saya buku ini dihargai dong gitu loh. Berarti saya mengarang juga dihargai oleh orang. Nah, kompensasi yang nyata adalah seperti itu benefitnya ya Bu. Tapi sebetulnya kompensasi yang paling real adalah dialami adalah kita tahu jati diri kita tuh siapa gitu. Selama ini saya ngajar saya nggak tahu jati diri saya siapa gitu loh ya. Setelah saya tahu, oh iya saya tuh ini yang mengarang buku nih gitu loh. Jadi itulah. Jadi saya sekarang sudah punya jati diri gitu loh. Saya bisa mengarang buku. Berarti orang bilang, oh saya Pak Haryadi yang mengarang buku toh gitu. Bukan lagi Pak Haryadi yang dosen itu ya gitu. Jadi dosen mungkin untuk lingkungan di BINUS saja, tapi di luar itu mungkin saya akan berbicara saya adalah pengarang buku, penulis buku ini. Nah, kompensasi itu yang kedua. Terus kompensasi yang ketiga adalah selain dari penerbit, kita juga dari kalau buku karya-karya kita lombakan ke dalam hibah buku ajar ke Dikti, kan setiap tahun mereka mengadakan hibah buku ajar. Nah, itu juga ada kompensasi yang besar gitu. Boleh disebutkan nominalnya? Untuk penulis pemula itu bisa menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Saya terkaget-kaget waktu saya disuruh mengumpulkan buku ini, tiba-tiba buku ini menang gitu, dapat. Ibu jangan minta dulu nanti komisinya. Habis ini aja Pak. Habis ini ya, uang dengar gitu. Ternyata saya diberi 25 juta Bu. Buat ke Eropa cukup ya. Cukup ya Bu. Itu kan banyak sekali bagi saya tuh banyak sekali gitu loh. Ya. Nah dari situlah kemudian kalau gitu saya tahun depan harus buat buku lagi kalau bisa sebanyak-banyaknya supaya menang lagi gitu loh ya. Selain karya saya bisa mencantumkan di buku-buku selanjutnya bahwa ini buku saya telah mendapat hibah, saya juga mendapatkan kompensasi yang tadi seperti tadi benefit tadi yang mungkin jumlahnya lebih banyak sekali gitu dibandingkan kalau saya dari penerbit yang setiap 6 bulan akan mendapatkan informasi mengenai berapa buku saya yang terjual. Nah, tapi kembali lagi ke sini. Kedepannya itu tadi seperti Bu Lina mengatakan bahwasanya akan ada e-book gitu loh. Nah itu lebih gampang lagi kita mengetahui berapa jumlah buku kita terjual. Karena semuanya serba computerized ya. Jadi kita mengklik bulan ini saya berapa yang terjual oleh gini. Klik bulan ini saya berapa. Itu malah lebih bermanfaat bagi penulis yang selama ini selalu mengatakan penulis itu selalu jadi anak bawang saja bagi si penerbit itu ya.
Kalau laku banyak yang jiplak ya. Nah, kalau laku banyak yang jiplak, terus lakunya berapa kita juga nggak tahu gitu loh Bu ya. Tapi dengan adanya e-book ini pasti akan lebih transparan gitu ya, lebih transparan. Kita sebagai penulis juga bisa mengatakan bahwa oh buku saya itu lebih laku daripada buku yang kemarin-kemarin gitu. Karena kita setiap saat bisa mengecek berapa yang buku itu tersebut terjual gitu. Gitu. Oke, kompensasinya cukup luar biasa, terutama untuk selain nominal uangnya, gitu, ada bentuk real ternyata uangnya juga, tapi juga secara mental itu membuat kita jadi tahu siapa sih kita sebetulnya, gitu ya, ketika mengajar, kemudian membuat buku bicara tentang kita punya karya. Ya, salah satunya ya itu menjadi ikon. Jadi Pak Haryadi ini menjadi ikon bagi penerbit yang sudah menerbitkan bukunya. Salah satunya yang menawari saya menulis buku juga menyebutkan nama beliau. Jadi mau tak mau saya mencari Pak Haryadi gara-gara penerbit itu. Jadi Pak Haryadi juga menginspirasi Mbak Lani. Jadi kapan Mbak Lani akan merealisasikan? Sedang berproses selalu jawabannya gitu. Berarti saya 10% dong. Kan belum Pak, tadi kita aja belum dibagi ya. Sinergi Pak, sinergi compile. Oke, kembali ke Pak Haryadi. Kira-kira hal-hal konkret dalam arti langkah-langkah konkret seperti apa yang kemudian bisa kita terapkan ketika kita menulis buku. Jadi apa yang harus ada lebih dulu? Apakah inspirasi dulu atau yang penting nulis aja dulu, nanti inspirasi datang belakangan, atau kita lihat dari sebuah fenomena, ini kita tulis menjadi sebuah buku, atau biasanya apa, dan langkah-langkah selanjutnya setelah menulis ini, kemudian kita buat apa, gitu gimana Pak? Jadi sebuah pekerjaan itu harus kita senangi dulu, kita nikmati dulu. Seperti Ibu sebagai penyiar TV ini kan juga pasti senang dong, pasti happy ya kan. Itu kita senangin dulu. Kita sekarang senang menulis buku. Nah kemudian kita kan pasti punya prioritas Bu ya. Saya senangnya ke novel, saya senangnya ke buku modul, saya senangnya ke ini ke itu ke anu. Nah itu pasti dia punya tren ke arah itu. Nggak mungkin dia menggunakan sekarang buat modul, besok buat buku-buku novel, buku itu pasti besoknya cerita positioningnya udah nggak jelas. Nggak jelas gitu loh Bu. Dia sebetulnya letaknya di mana gitu. Ya. Siapa jadi gitu. konsep dirinya jadi nggak jelas Jadi juga. nggak jelas gitu loh Bu ya. Seperti sekarang mungkin saya ngajar di jurusan manajemen. Nggak mungkin loh 5 tahun lagi saya pindah ke komunikasi gitu ya. 5 tahun lagi saya pindah ke IT kan nggak mungkin. Siapa ini gitu loh. Jadi yang jelas kita punya brandnya tuh di mana gitu loh ya. Bapaknya saya membuat sebuah buku modul seperti begini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat ya seperti begini terus karena ini adalah tren saya gitu loh. Jadi orang taunya saya di sini gitu loh. Saya bukan mereka tidak tahu saya membuat sebuah buku umpamanya novel tadi. Siapa sih itu gitu loh. Jadi dengan adanya seseorang fokus kepada satu pekerjaan, satu peminatan, umpamanya tadi modul tadi, maka itu akan lebih mudah dikenal oleh orang gitu loh. Dan buku-bukunya akan konsisten ke arah itu gitu loh. Sehingga orang tersebut akan expert terhadap pekerjaan tersebut gitu loh. Bidang tersebut ya. Dia tidak akan melari kemana-mana gitu. Ya, dan di benak pembaca pun jadi jelas gitu. Ketika pembaca menulis itu udah nyimpen di memorinya. Oh ini tuh memang positioningnya di sini. Dan saya kira sama seperti menyinggung tadi ya, host ya atau pembawa acara. Itu juga dia nggak bisa kadang olahraga, kadang sedih, kadang entertainment, kadang apa. Jadi yang eksis itu selalu yang dia konsisten. Dia yang sesuai dengan akarnya, dia mau kemana tumbuhnya gitu. Oke, Pak Haryadi. Yang menjadi modal utama dari pengalaman Bapak sebagai penulis ya, apa sih yang menjadi modal utama bagi setiap orang yang ingin menulis atau menjadi penulis pemula? Tadi kan saya sudah katakan, kalau kita punya sebuah impian, maka itu harus dijadikan sebuah kenyataan, gitu loh. Umpamanya sebagai dosen, salah satu kriterianya adalah dari Dharma perguruan tinggi tadi adalah bagaimana cara membuat sebuah buku karya ilmiah tadi seperti tadi. Nah itu harus menjadi sebuah kenyataan, gitu loh. Kenyataannya seperti apa? Tulis dan tulis gitu loh. Kalau kita senang dengan novel, ya tulis novel gitu. Kapanpun kita punya inspirasi, tulis di situ. Tulis walaupun mungkin tidak menyambung dari yang hari kemarin atau hari sebelumnya,
nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita berani menulis, dan berani menulis gitu, dan lakukan terus gitu. Nanti kan akan terurai sebuah jalan cerita sendiri gitu loh. Oh ini harusnya disambungkan ke sini, ini harusnya sambungkan ke sini gitu loh. Dan dimulai dari kita menyenangi pekerjaan tersebut. Karena apapun pekerjaan yang kita senangi, pasti dampaknya akan kita bahagia. Kepada hasil yang lebih bagus ya. Dari sisi komunikasi, apa sih Mbak yang menjadi modal utama bagi penulis pemula? Penulis itu kan artinya dia output ya, mengeluarkan. Mau tak mau dia harus banyak input di kepalanya. Input ini bisa dari baca, bisa dari observasi, dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan. Nah, kembali ke pengalaman saya ketika saya ditunjuk oleh sebuah lembaga menulis buku. Ya, mau tak mau saya harus riset tentang lembaga itu, bagaimana prosesnya dan ini akan dibagikan kemana gitu. Jadi saya tidak bisa tiba-tiba menulis tanpa saya menginput diri saya sendiri dengan berbagai informasi tentang lembaga tersebut. Oke, baik. Pemirsa, komentar orang lain memang bisa mengubah hidup kita, tapi beranilah menjadi diri Anda sendiri dan berbahagialah atas apa yang Anda kerjakan. Saya Benedetta Pravita, dua narasumber saya Bulani Yunus dan Bapak Haryadi Sarjono serta seluruh kru BINUS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.